mendapatkan bantuan lebih kurang 49 miliar lebih. Itu yang akan dialokasikan untuk satu jalan Prabu Menang Tempirai senilai 15 miliar. Kemudian jalan Tempirai Selupang Air Hitam itu senilai 5 miliar. Tanjung Purung Simpang 4 Betung senilai 10 miliar. Dan jalan dalam kota Talang Ubi itu senilai 10 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo of the Real. Perbincangan kita hari ini kita mendatangi Kepala Dinas PU Kabupaten Kelabak Pematang Hilir, Bapak Haji Kristanto Wahyudi sebagai Kepala Dinas. Dalam hal ini kita akan berbincang-bincang terkait pembangunan jalan yang masih menjadi target Kabupaten Kelabak Pematang Hilir ini. Assalamualaikum Pak Kadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini langsung Pak Haji. Kami dalam beberapa hari ini keliling di Kabupaten Pali ini, terusus di daerah Penukal, Tenabang, terus ke Abad. Nah, di situ kami menemukan ada titik-titik jalan yang memang perlu diselesaikan atau akan sangat buruk sekali, maksud saya dalam pandangan kami. Apakah seperti di jalan seperti di jalan Tanjung Purung Simpang Betung itu banyak sekali yang berlubang. Apakah tahun ini akan dilakukan pembangunan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kami pun mengetahui bahwa di daerah Betung khususnya dari Simpang 4 Betung, baik itu Simpang 4 Betung Tanjung Purung maupun Simpang 4 Betung ke Purung Timur, itu terjadi kerusakan jalan yang memang harus segera kita perbaiki. Alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan bantuan dari Gubernur berupa dana Bangup untuk penanganan jalan dari Simpang 4 Betung ke Tanjung Purung itu senilai 10 miliar ya Pak Jonathan ya, 10 miliar yang akan kita tangani secara fungsional. Jadi kita menangani titik-titik yang rusak agar fungsional jalan tersebut dapat berfungsi. Oh, jadi akan dilakukan di mana yang buruk itu Ya, langsung diselesaikan, buruk itu diselesaikan. Tahun depan akan kita lanjutkan lagi sampai memang target jalan baik di Kabupaten Pali ini terpenuhi. Terus Pak, selain itu karena Desa Betung okelah sampai Tanjung Purung itu bisa diperbaiki tahun ini. Namun kami juga menemukan ada Tempirai Air Hitam. Apakah jalan tersebut juga Pak? Ya, jadi memang ada di dana Bangup itu kita mendapatkan bantuan lebih kurang 49 miliar lebih. Itu yang akan dialokasikan untuk satu jalan Prabu Menang Tempirai senilai 15 miliar. Kemudian jalan Tempirai Selupang Air Hitam itu senilai 5 miliar. Tanjung Purung Simpang 4 Betung senilai 10 miliar. Dan jalan dalam kota Talang Ubi itu senilai 10 miliar. Jadi ada 45 miliar ya. 49 ya. 49 miliar dari bantuan itu akan dibangunkan dalam bentuk jalan. Terus kami juga ke ini Pak, ke Harapan Jaya sampai ke keluar ke Jalan Purun itu ya. Jalan Poros Purun itu ke Poros Purun Betung itu. Nah, di situ juga Pak, apakah ada target tahun ini akan dibangun? Harapan Jaya Purun Timur itu kan tahun kemarin kita tangani melalui dana DAK ya Pak Jonathan ya. Dan ini tahun ini kita mau menggunakan dana APBD yang saat ini mungkin sudah melakukan titik nol. Ya, sudah melakukan titik nol. Mungkin sebentar lagi akan langsung dalam pelaksanaan pekerjaan fisik. Jadi ada beberapa paket APBD kita yang memang sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan sudah mulai dilaksanakan. Ya. Jadi kalau Purun Timur itu menggunakan dana APBD ya? Ya, Harapan Jaya Purun Timur. Dana APBD ini kami juga merencanakan mengusulkan peningkatan jalan Purun Timur Simpang 4 Betung ya Pak
Pak ya. Itu melalui dana nanti di perubahan, mudah-mudahan kita di perubahan nanti Pemda mempunyai uang yang kita jadi dari Simpang Betung itu kita harapkan semuanya jalannya mulus. Berarti insya Allah tahun ini Ya, insya Allah tahun ini selesai ya. Jalan-jalan yang kita temui titik-titik yang ini. Nah terus itu Pak, kami juga ke Tanah Abang Pak kemarin. Nah di situ ada jalan dari Sukaraja yang Polsek, terus ke Lunas itu sangat lurus sekali. Apakah tahun ini juga Pak? Tahun ini, jadi yang Lunas Jaya itu salah satu prioritas kami memang kondisinya di Pangkal, itu memang kondisi sangat memprihatinkan dan alhamdulillah itu sudah lelang ya perjalanannya sudah lelang, sudah titik nol, sebentar lagi nanti pelaksanaan. Berarti Kabupaten Pali akses jalannya insya Allah tahun ini. Ya, sebagian sudah mulai kita benahi dan memang program kita ke depan kami mengajak staf dinas itu melakukan perencanaan yang secara kontinu. Jadi kalau yang memang belum selesai akan kita lanjutkan terus sampai tuntas. Ini selain itu Pak, kita ini jalan sudah bagus Pak ya. Terus pembangunan ini dilakukan secara kontinu. Nah, namun dalam hal ini Pak, karena cuaca di wilayah kita Kabupaten Pali ini seperti halnya di Babat ke Sungai Bule, ke Simpang Sungai Bule itu banyaknya jalan yang tergenang air Pak. Ya. Itu upaya dari Dinas PU sendiri bagaimana? Ini keterkaitan sama banjir ya? Ya. Masuk ke jalan. Memang daerah kabupaten kita ini berada di pinggiran, mayoritas berada di pinggiran aliran sungai yang pada saat banjir ini air sungainya meluap. Kami sudah bersama OPD terkait ini untuk mengajak melakukan kajian secara komprehensif. Bagaimana kita menangani banjir di Kabupaten Pali. Paling tidak kita menghindari banjir tahunan. Kalau 5 tahunan atau banjir seperti ini, banjir ini mempunyai beberapa periode. Ada banjir tahunan, ada banjir 5 tahunan, ada banjir 10 tahunan. Minimal kita menghindari banjir tahunan. Untuk khusus di Sukamaju, Sungai Hibul, itu kita mencoba untuk melalui dana SMI nantinya, mudah-mudahan dana SMI ini keluar, kita akan melakukan peningkatan jalan dengan rigid beton kan Sukamaju itu, sehingga dengan sendirinya akan menaikkan level jalan. Pada saat banjir tahunan paling tidak jalannya tidak rendam. Oh ya, akan dinaikkan ya? Ya, mudah-mudahan pada dengan anggaran SMI yang mudah-mudahan turun, insya Allah kita berhasil mendapatkan pinjaman SMI, ini akan segera kita bangun jalan Sukamaju Sungai Hibul. Nah di sini Pak, di sini sebenarnya kondisi jalan ini tidak terendam selama-lamanya. Ya. Mungkin ada 3 hari atau 4 hari. Namun melihat daripada hal itu, kami dari tim LSM Serampu melihat bahwa ini akan terjadi kerusakan pada coran kita, coran beton, apabila jalan tersebut terus-terusan tergenang. Ini memang musuh jalan ini kan air. Musuh jalan itu air. Jadi tapi yang paling rentan dengan air itu aspal. Makanya daerah-daerah yang kemungkinan besar akan terendam, kita gunakan konstruksi rigid. Rigid mungkin sedikit lebih bertahan daripada air. Sembari kita melakukan penanganan dari banjirnya sendiri. Ada 2 penanganan jalan untuk antisipasi kalau terjadi banjir, konstruksinya bertahan. Kita juga akan melakukan penanganan, mempelajari secara komprehensif penanganan banjirnya itu sendiri. Ya karena seringnya terjadi pecah ya, khususnya aspal ya. 2-3 tahun pecah, 2-3 tahun pecah. Nah ini menurut Pak Kadin sendiri, adakah upaya lain, maksud saya di dalam aspal ini supaya bertahan, atau dibangunkan drainase atau gimana di samping jalan itu atau gimana? Bisa, jadi salah satunya mungkin, bahkan saya sudah mengajak ke tim perencana bahwa jangan lupa dalam membangun jalan itu untuk pembangunan drainasenya.
sehingga air yang ada seminimal mungkin untuk menggenangi jalan tersebut. Jadi memang drainase itu merupakan satu bagian yang penting dari jalan. Tapi tidak harus drainasenya permanen. Kalau di sini apa istilahnya siring gading ya. Tapi tetap itu tidak dilupakan. Dan juga beberapa tempat untuk aliran larinya air. Jadi kalau memang titik itu perlu dipasang gorong-gorong untuk aliran airnya ke itu, ini yang saya minta untuk melakukan perencanaan secara detail. Terus ini lagi Pak, jalan-jalan ini sudah terbangun ya dengan baik dan masih bagus. Namun kendala yang membuat jalan kita ini salah satunya mengecil, padahal tidak kecil ya. Ya. Ini akibat apa namanya? Tebas bayang. Nah itu sendiri apakah jadi sebuah target Pak Kadin sendiri? Jadi kami memang punya anggaran untuk melakukan tebas bayang. Saya sudah menegaskan ke tim pelaksana bahwa tebas bayang itu jangan dilakukan cuma 1 kali setahun. Jadi paling tidak 2 atau 3 kali dalam 1 tahun itu dilaksanakan. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai kelihatan kembali lebarnya kembali. Kalau kami ukur ya, jalan ini, ini tinggal sebegini. Lihat dari pinggiran, ini ada 1 meter yang tertimbun, ini ada 1 meter. Padahal jalan kita termasuk jalan yang paling besar ya, di salah satu jalan kabupaten maksud saya. Jadi jalan paling ini bukannya artinya tingkat kondisi jalan baik Kabupaten Pali ini mungkin salah satu yang tertinggi di Sumatera Selatan. Kita saat ini sudah 76%. Kondisi baik itu mungkin salah satu yang tertinggi di kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Tapi Pak Bupati menginginkan targetnya di akhir jabatan itu sampai 90%. Pak Bupati punya target 90%. Jalan bagus. Jadi mau peninggalan atau legasi peninggalan dia. Mudah-mudahan tahun ini yang dikeluhkan akan dijawab. Jadi di kesempatan ini juga kami sampaikan kalau memang ada kami membutuhkan informasi dari masyarakat apabila terjadi titik kerusakan yang ini yang akan kami carikan jalan penanganannya, apakah melalui tanggap darurat atau akan kami usulkan kami upayakan di anggaran berikutnya. Tapi ini yang kami butuhkan. Ini pada kesempatan ini juga kami harapkan peran aktif masyarakat untuk menginformasikan ke kami daerah-daerah yang memang butuh penanganan jalan. Nah ini terakhir dari perjalanan kami beberapa bulan ini Pak Kadin. Itu dari Talang Ojan ke Simpang Tambak itu terlalu banyak rusak. Nah apakah ini juga tahun ini akan menjadi sebuah target untuk dibangun atau dilakukan? Yang dari Sumerejo, yang dari Talang Ojan menuju ke Talang Karangan, bukan ke Simpang 4 Sungai Bul. Stontung lah, nah pasnya Stontung. Udah masuk belum? SMI ya? SMI yang mana? Yang itu ya, yang Talang Ojan Talang Karangan? Bukan Pak, di luar itu Pak. Sumerejo Talang Ojan? Luar itu Pak. Akan jadi target juga Pak ya, tapi malah tahun ini. Bentar, kita pastikan dulu. SMI itu Pak Jonathan. Kalau memang belum, kita masukkan di perubahan atau di 2023. Nah, ada apa sih dia? Tanjung Baru Talang Ojan sini. Tanjung Baru Talang Ojan ya? Oh iya benar. Jadi ada kami anggarkan 20 miliar Tanjung Baru Talang Ojan SMI, yang mudah-mudahan SMI ini kami harapkan di bulan 8 melakukan MOU. Jadi kita bulan 9 sudah bisa lelang dan bulan 10 mulai pelaksanaan. Oh, jadi tahun ini juga kalau SMI yang dipinjam nggak? Ya. Oke Pak Kadin. Terus
Karena ini saya melihat Pak Kadin, bukan saya mengerti tentang hal teknis ya, tapi apakah itu akan dirombak jalan tersebut seandainya ada anggaran sehingga tidak menggunakan aspalnya, tidak menggunakan aspal lama lagi untuk ini. Dicor maksud saya. Rigid ya, rigid telang aja itu rigid. Jadi kita merubah konstruksinya menjadi rigid. Jadi rigid beton. Oh jadi di beton. Ya karena kekuatan jalan kita ini yang rata-rata rusak itu Pak. Kita dibangun beberapa tahun ini pembangunan jalan di Kabupaten Pali ini kebanyakan dari coran ya. Tapi yang kerusakan itu rata-rata Ya, dari aspal. pengaspalan. Ya, jadi memang dari sisi kekuatan konstruksi beton itu lebih awet daripada aspal. Cuman memang dari sisi pembiayaan beton jauh lebih mahal. Oh gitu. Gitu. Jadi mungkin pada saat di awal dulu kita mengejar target panjang, panjang mungkin ya. Biasanya seperti itu. Jadi yang penting jumlah panjang jalan yang di aspal ini banyak. Dan kalau kita mau menggunakan dengan beton seluruhnya, beton berapa per kilo? 5 M sekarang. Ya. 5 miliar. Sementara aspal paling 2-3 miliar. Jadi ada 2 kali lipat. Nah, makanya kebanyakan orang pada saat tahap awal pasti larinya ke aspal. Penting tertutup dulu. Yang penting bagus dulu. Tertutup dulu. Tapi memang tapi dari sisi perencanaan ideal memang yang namanya aspal itu di tahun N+1 itu sudah harus ada pemeliharaan. Ini yang sering lupa PU. Jadi misalnya kalau di tahun 2022 ini kami mengaspal, di tahun 2023 kami sudah harus menganggarkan pemeliharaan. Memang dia setiap tahun harus dipelihara Pak ya. Dipelihara. Tidak seperti beton. Ya, Tahun ini 3 tahun lagi belum tentu dipelihara itu ya. Jadi walaupun biaya lebih tinggi tapi ketahanan lebih tinggi. Tapi kalau jalan di Pali ini termasuk mewah, Pak. Termasuk mewah. Rata-rata dia kebanyakan beton. Concernnya Pak Bupati terhadap infrastruktur jalan. Ya, mungkin dia tahu kultur tanahnya. Ya, dia mantan kepala PU. Oke, terima kasih penonton Raja Serampo Drill. Hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas PU Bapak Haji Ristanto Wahyudi. Mungkin dalam perbincangan santai kami sore ini merupakan suatu penegasan bahwa Kabupaten Pali tidak tidak menyia-nyiakan atau tidak mengabaikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, hari ini kita sudah berbincang dan apa yang dikeluhkan masyarakat sudah terjawab sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih Pak Kadin. Terima kasih Mas. Telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.